kesimpulan-kesimpulan yang sering dibuat orang yang mengalami gangguan kecemasan yang justru membuat mereka semakin cemas. Teman-teman semuanya, ketika kita mengalami gangguan kecemasan, kita seringkali melompat kepada kesimpulan akhir. Kita juga seringkali mengalami catastrophizing. Kita sering mengalami black and white thinking. Kalau teman-teman nggak tahu itu apa, itu namanya cognitive distortion, distorsi kognitif. Teman-teman bisa cek di video saya pernah bahas ini ya. Tapi saya mau sekarang di video ini saya mau bahas tentang yang tadi saya judulnya tadi, kesimpulan-kesimpulan yang seringkali membuat teman-teman jadi semakin cemas. Hal-hal ini seringkali terjadi loh dan tidak pernah disadari. Ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Sering nggak kamu? Sekali lagi, sering nggak kamu merasakan cemas ketika sore hari, ketika menjelang maghrib atau maghrib gitu kan, kamu udah mulai merasakan kumat. Wah, ini jam kumat. Ada orang kemudian mengatakan jam kumat. Ya. Nah, teman-teman, ada orang mengatakan bahwa ya ini karena perubahan suhu dan sebagainya. Oke, ini karena kita sensitif dengan suhu. Oke, dan ada lain lah ya. Oke. Silahkan dengan semua pendapat itu. Saya akan menyorotinya dari sisi pikiran. Yang terjadi pada orang anxiety adalah mereka seringkali langsung melompat langsung. Jadi baru ada satu peristiwa atau dua peristiwa, langsung dihakimi, langsung judging, langsung menghakimi, ada kesimpulan akhir. Jadi ambil kasus misalnya, tadi misalnya sore itu ya, kamu merasa bahwa sudah punya ambil kesimpulan itu jam kumat. Oke ya, karena memang kamu sudah mungkin sering mengalami itu, sehingga kamu berpikir itu jam kumat. Oke, maka yang terjadi otak kamu sudah mikir kamu akan kumat sebenarnya. Kamu akan kumat di jam tersebut. Kenapa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa untuk kumat di jam segitu. Jadi kemudian kamu akhirnya percaya bahwa itu jam kumat. Sehingga ketika kamu percaya itu jam kumat, kamu benar-benar kumat di jam tersebut. Menjadi aneh ketika kamu sudah mencapai kesimpulan akhir bahwa itu akan kumat di jam segitu. Tanya kamu gak kumat. Padahal bukan itu sesuatu yang kamu inginkan. Tapi terjadi, kamu malah semakin bertanya dengan, loh, ini kok gak kumat ya jam segini ya? Bisa kumat gue. Nah, gitu kan? Nah, yang terjadi selang kemudian berapa menit, Anda kumat lah. Karena Anda ngomong begitu. Atau hal-hal yang lain. Sering kan teman-teman? Nah, gitu teman-teman. Jadi, otak kita itu cerdas teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengambil kesimpulan akhir, semuanya jadi kayak ke-close gitu loh. Teman-teman jadi kayak udah percaya. Ya, itu pasti gitu kan. Kalau udah pasti, ya terjadi nggak teman-teman? Kebanyakan terjadi kan, kamu udah percaya. Tapi masalahnya pertanyaan saya, kamu tuh mau nggak untuk ketika misalnya sore, maghrib, untuk tidak kumat? Mau nggak? Mau kan? Oke. Kalau gitu, oke, bagaimana kalau tidak mengambil kesimpulan bahwa itu pasti kumat? Oke, mari kita eksperimen aja teman-teman, eksperimen aja. Eksperimen, oke, izinkan ya setelah kamu nonton video ini, kamu ngomongnya adalah dari siang, dari pagi lah. Bagaimana jika sore itu hal menyenangkan? Bagaimana jika sore itu saya santai? Bagaimana jika sore saya merasakan enjoy? Bagaimana jika sore saya merasakan aman? Bagaimana jika menjelang maghrib saya justru semakin merasakan happy, merasakan ketenangan dalam diri saya? Oke? Nah, itu buat kesimpulannya ke sana. Buat kesimpulannya ke sana. Ya. Dominan ke sana, dominan ke sana. Jadi kemudian kamu mulailah dibalik teman-teman. Kalau kamu mengambil kesimpulan bahwa ini adalah jam kumat, sekarang kamu menganggap bahwa itu jam tenang saya. Gitu. Itu jam tenang saya.
Nah, begitu kamu mulai ragu-ragu, biasanya yang menjadi masalah adalah kita mulai ragu-ragu karena ada pikiran datang lagi tuh, pikiran datang lagi. Wah, kemudian kayak seolah-olah, kamu kemudian iyain, nah iyain tuh masalah. Ketika kamu iyain ya udah deh, kamu jadinya mungkin akhirnya ya kumat lagi ketika sore gitu kan. Tapi poinnya coba sekarang teman-teman ketika kita mulai, oke jam maghrib atau sore menjelang maghrib itu semuanya jam aman bagi saya. Semuanya aman bagi saya. Ketika ada pikiran-pikiran yang kemudian mengatakan demikian, mengatakan A, mengatakan B, apapun, Anda cobalah untuk bodoh amat saja. Bodoh amat saja dengan pikiran itu. Dia bodoh amat, nggak usah tanggepin. Kalau saya sering bilang adalah, anggap apa? B, oh, udah gitu aja. Itu hanya pikiran yang diulang-ulang. Nah, terus coba lakukan ini selama kurang lebih ya semingguan lah. Nah, coba lihatlah. Ketika kau punya kesimpulan lebih baik, pasti hasilnya baik. Sama halnya ketika misalnya teman-teman punya kesimpulan bahwa ketika mendengar suara burung, maka mendengar suara burung berarti saya akan mati. Wah, udah ngambil kesimpulan akhir teman-teman. Itu kesimpulan akhir yang kamu ambil langsung sangat cepat dan membuat kamu jadi cemas. Atau misalnya ada orang kemudian anak kamu misalnya, atau teman kamu misalnya, atau sahabat kamu misalnya, atau ya orang terdekat lah ya, orang dekat. Keluarga kamu aja deh, misalnya mimpinya giginya copot. Wah, berarti akan ada kehilangan nih. Dan kamu langsung takut, langsung ambil kesimpulan, wah kehilangan, wah ada kematian nih. Nah, itu jumping to conclusion, langsung ngambil kesimpulan akhir. Berdasarkan dari mitos yang kamu punya data, kamu ambil dan kamu benarkan. Baru itu aja kamu langsung ambil kesimpulan sangat cepat sekali. Itu adalah kesalahan lain, teman-teman. Kesalahan lain yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan. Apalagi, contoh, ketika kita sering mengambil kesimpulan akhir, yes, biasa teman-teman. Ketika apa? Ngalami sensasi. Ketika ngalami sensasi, kemudian apa? Jumping to conclusion-nya? Sakit. Jumping to conclusion-nya apa? Selain sakit? Mati. Gila. Dan sebagainya. Itu sesuatu di mana kamu langsung melompat ke akhir. Nah, inilah yang perlu kamu paham. Ini hal yang sering kamu lakukan, sudah sering kamu lakukan, dan untuk kamu bisa lepas dari semua ini, pahami, itu adalah karena kamu sudah mulai jumping to conclusion, sudah mulai mengambil kesimpulan, sudah mulai mengambil kesimpulan dengan sangat cepat. Ketika kamu mulai mengambil kesimpulan dengan sangat cepat, izinkan untuk mulai bodo amat dengan pikirannya. Udah gitu aja caranya. Gampang kan teman-teman? Nah, kalau kamu masih belum bisa saja mengatasi gangguan kecemasan kamu, gunakan buku Goodbye Anxiety ataupun buku Bye Bye Cemas. Ya, pakai buku ini untuk membantu kamu bisa segera pulih dari gangguan kecemasan. Testimoninya ada banyak di Instagram Bye Bye Cemasku. Silahkan dicek saja. Oke. Nah, di sini kita akan bantu kamu untuk kamu bisa menguasai diri kamu sendiri untuk kamu lebih baik. Ya, silakan pesan ya, silakan pesan. Ini keren banget soalnya. Apalagi teman-teman yang sering kali kita ngambil kesimpulan akhir. Ya, teman-teman ketika mau keluar rumah langsung mikir, ini pasti kumat. Nah, gitu kan. Udah ngambil kesimpulan akhir. Nggak perlu lah teman-teman terus ambil kesimpulan akhir. Sadarilah ketika mulai mengambil kesimpulan akhir. Dan proses menyadari ini memang dilatih. Untuk kamu yang kamu misalnya mengalami kayak trauma gitu kan, trauma karena kamu pernah mengalami di masa lalu, pernah mengalami ini, ya kamu bisa bereskan sebenarnya teman-teman. Bereskan semua trauma kamu dengan menggunakan buku ini, itu ada caranya, simpel banget. Sehingga kamu bisa rilis emosi-emosi yang membuat kamu trauma itu dengan gunakan cara yang ada di buku ini. Ya. Dan juga kamu bisa juga sering-sering untuk melakukan afirmasi positif. Jadi kamu bisa melakukan istilahnya coping statement, afirmasi untuk kamu bisa tidak gampang mudah jumping ke konklusi atau tidak gampang mudah untuk langsung masuk ke kesimpulan akhir. Maka saya ajak di video ini untuk teman-teman mulai sadar
ketika teman-teman mulai mengambil kesimpulan secara akhir. Jadi teman-teman bisa tanya, supaya teman-teman bisa lebih baik, teman bisa tanya, ini saya sedang mengambil kesimpulan akhir. Apakah kesimpulan akhir ini bermanfaat bagi diriku? Kalau enggak, ya udah lepaskan. Itu teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman mulai membuka peluang untuk hal-hal yang lebih menyenangkan, membuka peluang-peluang untuk hal yang lebih happy, dibandingkan terus mengambil kesimpulan yang jelek-jelek, mendingan mengambil kesimpulan yang enak-enak. Yang bisa saya jelaskan tadi di awal loh, dengan bagaimana jika ini aman, bagaimana jika saya ketika sore aman-aman saja, bagaimana jika ketika saya makan baik-baik saja. Ya, itu teman-teman, bagaimana kalau misalnya saya minum obat sekalipun, saya juga enjoy aja, juga semakin lebih tenang. Nah, itu akan membantu kamu lebih baik dibandingkan kamu memberikan kesimpulan akhir yang mengeri-ngeri gitu. Ya, jangan diterusin lah memberikan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir hanya membuat kamu jadi semakin cemas. Kalau kesimpulan akhirnya positif ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kan kesimpulan akhirnya ketika kita mengalami kecemasan kan nggak bagus. Itu yang mungkin bisa teman-teman kembangkan sendiri. Kira-kira apa yang sering saya lakukan, yang saya sering mengambil kesimpulan secara cepat. Dengan teman bisa mulai menyadari, oh ini saya ngambil kesimpulan terlalu cepat di sini. Oh ternyata di bagian ini saya ngambil kesimpulan terlalu cepat ya. Nah ini akan membantu teman-teman untuk jauh lebih baik dan tidak gampang cemas. Tentu praktek, tentu latihan, tapi saya percaya dengan teman-teman latihan, praktek, teman-teman akan jauh lebih baik. Ya, silakan dipraktikkan saja apa yang saya bahas ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam bye-bye cemas.